itu adalah kemampuan bicara dan juga personal sosial. Nah, semuanya ini sangat penting sekali. Nah, untuk motorik kasar itu seperti apa? Motorik kasar itu seperti anak-anak bisa loncat, bisa guling-guling, berlarian, jalan, itu motorik kasar karena dia menggunakan otot-otot yang besar. Jadi tangan yang besar, jadi lari, terus bersepeda, itu motorik kasar. Tapi kalau misalnya mungkin bayi ya berguling, kepalanya ngangkat, itu termasuk suatu motorik kasar. Nah, yang kedua adalah motorik halus. Motorik halus itu kita menggunakan otot-otot kecil seperti jari-jari tangan. Jadi kayak menggenggam, ini motorik halus. Jadi pada anak-anak yang sudah nyanyi-nyanyi ini pasti motorik halusnya sudah bagus. Jadi pasti dia cara menggenggamnya bagus. Mungkin untuk anak yang lebih dewasa dia sudah bisa menulis dengan sesuai usianya ya, nanti dilihat lagi. Kalau misalnya mulai masuk SD, tulisannya sudah membentuk huruf, itu suatu motorik halus. Tapi kalau untuk anak yang lebih bayi, ya dia megang benda-benda yang kecil, mungkin mainan kayak dadu-dadu, itu bisa menjimpit, itu suatu motorik halus. Kemampuan bahasa memang setiap titik-titik perkembangan ini ada red flag-nya. Jadi kapan kita harus waspada kalau anak misalnya kemampuan bahasa ya, jadi kalau anak tidak bisa sama sekali bicara di usia 1 tahun, entah itu hanya mama, papa gitu, berarti kita harus aware, oh anakku kok nggak ada satu kata yang terucap ya, apakah ini murni speech delay yang normal atau memang ada speech delay yang harus dilakukan intervensi seperti terapi bicara atau terapi okupasi. Jadi memang sebenarnya kalau ngomongin tumbuh kembang itu sangat panjang dan sangat banyak, cuma secara garis besar seperti itu. Jadi untuk kemampuan personal sosial itu seperti senyum. Jadi kita sama orang kan nggak anak bisa senyum, bisa apa, halo adek, dia akan nyapa halo kak, halo bu. Nah itu semua merupakan suatu personal sosial. Jadi gimana dia terhadap lingkungannya, dia merespon terhadap lingkungannya, apakah dia bisa atau tidak. Kadang ada anak kan asik main sendiri tuh, adik tatapan mata tidak ada, itu personal sosialnya mungkin dia terganggu. Nah untuk melihat dia terganggu atau tidak, kita harus melihat secara rinci usianya dia berapa, apakah ada masalah prematur waktu lahirnya, apakah ada sakit-sakit tertentu yang membuat tubuh kembangnya terlambat. Mungkin seperti itu. Oke, jadi memang